Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Bu Atika untuk video pembelajaran mata kuliah Hukum Laut Internasional di pertemuan ke-10. Sebelum saya akan memberikan materi yang lanjutan dari pertengahan minggu yang lalu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman berhubungan dengan jadwal UAS kita dan juga dengan jadwal perkuliahan kita. Dalam kondisi normal, perkuliahan yang dimulai pada tanggal 24 Februari yang lalu seharusnya akan berakhir di minggu ketiga bulan Juni. Akan tetapi teman-teman, karena situasi yang tidak memungkinkan sehingga semester ini memang kita harus perkuliahan full daring, sehingga beberapa minggu yang lalu Bapak Rektor mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan pemadatan perkuliahan sehingga tanggal 22 Mei diharapkan semua dosen sudah dapat menyelesaikan semua materinya. Dan nanti di tanggal 2 Juni sampai tanggal 12 Juni akan dilaksanakan UAS. Nah, teman-teman, berhubungan dengan surat edaran tersebut, maka kemudian Kaprodi S1 Fakultas Hukum UNS mengeluarkan prosedur operasional penyelesaian perkuliahan dan juga ujian. Teman-teman, tadi saya sampaikan bahwa dalam kondisi normal seharusnya untuk mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan bobot 2 SKS untuk 16 kali pertemuan itu seharusnya berakhir pada pertengahan Juni. Tetapi karena ada surat edaran dari Rektor, maka tanggal 22 itu harus selesai. Nah, jadi saya harus memadatkan materi. Akan tetapi di Spada saya tetap akan memploting menjadi 16 kali pertemuan. Minggu ini insya Allah semua materi akan saya selesaikan, kemudian nanti saya akan plotting di Spada, lalu di 3 pertemuan terakhir, di pertemuan ke-16 kita akan UAS, kemudian di pertemuan ke-14 dan 15 saya akan manfaatkan untuk presentasi hasil review jurnal internasional yang akan teman-teman kerjakan secara berkelompok. Seperti yang teman-teman lihat di slide ini, insya Allah untuk UAS saya akan melaksanakan kalau tidak tanggal 2 Juni, kalau tidak seperti itu tanggal 3 Juni. Karena 1 Juni itu bertepatan dengan Hari Pancasila, jadi itu tanggal merah. Insya Allah kalau tidak tanggal 2, mungkin kemungkinan adalah tanggal 3 Juni. Kemudian tadi sudah sampaikan untuk presentasi review tanggal 12 dan 19 Mei. Lalu saya akan memadatkan materi tanpa mengurangi jumlah pertemuannya. Hanya akan saya buat plottingnya saja teman-teman. Hanya saya akan buat penempatan setiap materi yang ada di Spada itu adalah metode yang akan saya gunakan. Oke. Ini untuk pengumuman minggu ini. Jadi saya hanya memiliki waktu 2 minggu dari sekarang untuk menyelesaikan semua materi dengan metode pemadatan tanpa mengurangi plotting yang ada di Spada untuk 16 kali pertemuan. Kiranya seperti itu teman-teman untuk pengumuman. Saya akan masuk ke materi minggu ini, minggu ke-10 untuk mata kuliah Hukum Laut Internasional. Yang akan saya mulai dengan cara penyelesaian sengketa di Hukum Laut Internasional menurut UNCLOS 1982. Yuk kita lihat bagaimana pengaturannya. Jadi teman-teman, ketika dulu teman-teman mengambil mata kuliah Hukum Internasional Dasar, mengenai bab penyelesaian sengketa internasional, saya sempat menerangkan mengenai cara penyelesaian sengketa internasional. Pada prinsipnya, sengketa internasional itu ada dua. Satu sengketa politik dan yang kedua adalah sengketa hukum. Sengketa hukum dapat diselesaikan dengan menggunakan pengadilan internasional. Baik itu dalam bentuk pengadilan ataupun arbitrase. Sementara untuk penyelesaian sengketa secara diplomatik banyak metode-metode yang bisa digunakan. Nah,
Di antara metode, baik itu cara penyelesaian dengan menggunakan mekanisme pengadilan maupun dengan menggunakan mekanisme di luar pengadilan, akan kita bahas di materi ini. Jadi ini di slide pertama teman-teman ingat kembali bahwa sebetulnya sengketa itu ada dua, ada sengketa hukum dan sengketa politik. Sengketa hukum yang mendasarkan pada objek hukumnya, sementara sengketa politik objeknya bukan objek hukum. Akan tetapi antara sengketa hukum dan sengketa politik itu sama-sama saling memiliki kaitannya satu sama lain. Terkadang ini adalah sengketa hukum, tetapi nanti tidak menutup kemungkinan akan menjadi sengketa politik juga. Demikian juga sebaliknya, yang diawali dengan sengketa politik, kemudian berujung ke sengketa hukum. Nah, ini teman-teman untuk pendahuluannya. Kita lihat sekarang mekanisme penyelesaian sengketa internasional menurut UNCLOS 1982. Di dalam pasal 279 diterangkan bahwa negara harus menyelesaikan sengketa mengenai interpretasi atau penerapan konvensi LOS 1982 dengan menyesuaikan apa yang diatur di dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Apa yang diatur di dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB? Yang diatur adalah cara penyelesaian sengketa internasional itu harus melalui cara damai. Dulu saya sudah menerangkan bahwa penyelesaian sengketa itu bisa dengan menggunakan cara kekerasan ataupun dengan cara damai. Nah, pengutamaan penyelesaian sengketa internasional itu harus dengan mendasarkan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, yaitu by peaceful means, dengan cara penyelesaian secara damai. Itu yang sangat utama dan ini memberikan kewajiban kepada setiap negara memilih cara penyelesaian secara damai setiap sengketa antar negara. Oke, intinya di dalam pasal 279, cara penyelesaian sengketa hukum laut itu harus diselesaikan dengan cara damai. Kemudian, di dalam pasal 280, LOS 1982 dikatakan bahwa para pihak boleh memilih cara yang mereka anggap terbaik untuk menyelesaikan sengketa laut mereka. Mengatur settlement of dispute by any peaceful means chosen by the parties. Jadi, memang negara pihak diserahkan mau menggunakan metode apa. Apakah dengan menggunakan metode penyelesaian melalui pengadilan atau menggunakan metode di luar pengadilan. Oke, pasal 281. Kenyataannya tidak segampang itu untuk menyelesaikan sengketa laut secara damai. Tadi pasal 279 diterangkan bahwa setiap negara dalam menyelesaikan sengketa di wilayah laut harus berdasarkan pada pasal 2 ayat 3 dari Piagam PBB. Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB mewajibkan negara untuk menyelesaikan sengketa antar mereka itu dengan menggunakan cara damai. Nah, ternyata cara damai itu sangat sulit, teman-teman. Oleh karenanya, selain tadi mekanisme yang ada di pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, nanti diturunkan lagi dalam pasal 33 Piagam PBB, LOS 1982 juga memberikan kebebasan yang lain, yaitu bisa saja dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah bersifat regional. Jadi misalnya ASEAN, mekanisme apa yang ada di ASEAN, kemudian juga sangat memungkinkan cara penyelesaiannya dengan menggunakan perjanjian
antar dua negara, bilateral agreement. Jadi tidak harus tunduk pada mekanisme yang ada di dalam piagam PBB, tetapi juga bisa memilih alternatif lain, yaitu aturan-aturan yang itu berlaku di wilayah regional negara tersebut atau dengan menggunakan bilateral agreement, perjanjian yang bersifat bilateral. Lalu, yang paling gampang cara penyelesaian sengketa itu adalah dengan menggunakan mekanisme negosiasi. Nah, negosiasi ini adalah cara penyelesaian, salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa internasional di luar pengadilan. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Cara penyelesaian sengketa menurut Law 1982. Ada penyelesaian sengketa yang tidak mengikat dan ada penyelesaian sengketa internasional yang mengikat. Yang tidak mengikat contohnya apa? Misalnya negosiasi, pertemuan antara kepala negara, membicarakan permasalahan yang berkaitan dengan delimitasi wilayah laut, misalnya seperti itu. Atau kemudian dengan cara mediasi, akan ada pihak ketiga dalam perundingan tersebut. Atau dengan konsiliasi dan bentuk-bentuk yang lain yang itu merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan kata lain, penyelesaian sengketanya tidak mengikat secara hukum seperti yang diatur dalam pengadilan. Kemudian, yang kedua, penyelesaian sengketa yang mengikat. Ada arbitrase, ada ITLOS, ada ICJ. Ada arbitrase. Arbitrase itu ada arbitrase khusus di bidang perikanan atau juga menggunakan arbitrase umum. Tetapi nanti pokok sengketanya adalah mengenai laut. Jadi secara global penyelesaian sengketa menurut Law 1982 ada dua, yaitu penyelesaian sengketa internasional yang tidak mengikat atau dengan kata lain cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan yang kedua penyelesaian sengketa yang mengikat dengan menggunakan arbitrase, ITLOS, atau ICJ. Sekali lagi teman-teman, di dalam Law 1982, para pihak diberikan kebebasan untuk memilih cara penyelesaian. Nah, ini di dalam Piagam PBB pasal 33 ada mekanisme cara penyelesaian sengketa internasional konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa internasional di luar pengadilan. Atau juga bisa menggunakan arbitrase khusus, ITLOS, ataupun dengan mahkamah internasional. Tetapi ada keuntungan dan juga ada plus dan minus dalam pemanfaatan atau pemilihan masing-masing cara penyelesaian sengketa. Kemudian, kita akan lanjut ke metode penyelesaian sengketa dengan konsiliasi. Tadi saya terangkan bahwa metode penyelesaian sengketa internasional dengan metode konsiliasi yang diatur di dalam pasal 33 Piagam PBB ini juga diadopsi oleh Law 1982. Apa toh yang dimaksud dengan metode penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi? Konsiliasi berarti melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Jadi dia baik negara A, negara B sepakat untuk menyelesaikan cara penyelesaian sengketanya dengan melibatkan badan konsiliasi. Ini teman-teman nanti bisa lihat. Conciliation Commission terdiri dari 5 orang, di mana bisa anggota dan kemudian kelima anggotanya ataupun ketua chambernya itu dipilih oleh negara pihak.
kemudian keputusannya dilakukan dengan suara terbanyak, lalu nanti setelah eh, komisi konsiliasi ini akan melakukan investigasi, mengumpulkan argumentasi dari para pihak, kemudian melihat pada fakta-fakta yang ada di lapangan, lalu nanti komisi konsiliasi akan membuat suatu laporan. Harapannya adalah hasil dari komisi konsiliasi ini dapat diterima oleh kedua belah pihak dan menjadi solusi pemecahan permasalahan di antara para pihak. Nah, ada sedikit kelemahan dari konsiliasi ini. Karena ini mekanisme di luar pengadilan, maka dibutuhkan itikat baik dari para pihak untuk melaksanakan hasil putusan komisi. Jadi harus ada penerimaan dari para pihak atas putusan dari konsiliasi. Ini yang menjadi agak berat teman-teman. Karena ini bukan putusan dari badan peradilan. Nah, kemudian kalau sudah seandainya para pihak sama-sama sepakat, maka negara pihak dapat menandatangani, meratifikasi, mengikatkan diri, negara peserta dapat mencari penyelesaian sengketanya. Kemudian, selanjutnya, arbitrase. Arbitrase itu salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa hukum. Karena ini adalah cara penyelesaian sengketa secara hukum, maka keuntungan yang didapatkan oleh para pihak adalah kepastian hukumnya. Berbeda tadi dengan konsiliasi. Konsiliasi itu pengutamaannya adalah itikat baik dari para pihak untuk melaksanakan putusan komisi. Sementara untuk cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan, salah satunya adalah arbitrase, baik itu arbitrase umum maupun arbitrase khusus, maka arbitrase memiliki kekuatan secara hukum dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Ini teman-teman, silahkan nanti dilihat untuk arbitrase. Bagi badan arbitrase, jumlah anggotanya harus ganjil. Bisa 3, bisa 5. Kalau itu 3 anggota, maka masing-masing pihak akan menunjuk arbitratornya. Kemudian untuk arbitrator ketiga yang bertindak sebagai ketua, itu harus dengan kesepakatan para pihak. Harus ganjil. Yang ini nanti kalau seandainya ada suara yang sama, maka suara dari ketua arbitrator inilah yang akan digunakan untuk putusannya. Lalu arbitrase putusannya adalah final dan mengikat. Final dan mengikat. Tidak ada banding di putusan arbitrase. Ini arbitrase khusus hanya mengurusi mengenai masalah perikanan, perlindungan pemeliharaan lingkungan laut, riset ilmiah, kelautan, navigasi termasuk polusi dari kapal atau dumping. Kemudian prosedur arbitrase khusus nanti silakan teman-teman baca. Lanjut kita ke ITLOS atau International Tribunal Law of the Sea. Ini adalah mahkamah internasional yang khusus mengatur mengenai hukum laut. Biasanya teman-teman yang menjadi perselisihan yang dibawa ke ITLOS itu biasanya adalah sengketa perikanan. Biasanya seperti itu. Berkedudukan di Hamburg, kemudian ada 21 anggota independen yang dipilih dari orang-orang yang expert di bidang hukum laut. Kemudian bertugas selama 9 tahun, untuk masa jabatan 9 tahun teman-teman. Ini beberapa kasus yang sudah ditangani oleh ITLOS. Kemudian untuk anggotanya tadi sudah saya terangkan, bertugas selama 9 tahun. Kompetensinya hanya menangani permasalahan di bidang laut. Sengketa laut saja, tidak untuk sengketa yang lainnya. Kemudian
Terakhir adalah Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, Mahkamah Internasional. Ini jelas salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan mekanisme peradilan. Nah, bagi para pihak tentunya akan lebih aman, lebih nyaman karena ini lebih pasti. Tetapi kalau tadi mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, itu yang diharapkan adalah win-win solution, maka manakala para pihak menempuh cara penyelesaian sengketa melalui peradilan, artinya mereka harus siap juga untuk kalah di peradilan. Jadi baik itu arbitrase, kemudian mahkamah internasional ataupun ITLOS, itu pasti nanti akan ada pihak yang dimenangkan dan pasti juga ada pihak yang dikalahkan. Nah, untuk mahkamah internasional, biasanya yang diajukan ke mahkamah internasional yang berhubungan dengan permasalahan di bidang hukum laut itu adalah mengenai delimitasi wilayah laut. Nah, dulu di awal ketika teman-teman mengambil mata kuliah hukum internasional, masih ingat bahwa Mahkamah Internasional itu memiliki dua yurisdiksi. Yang pertama adalah contentious jurisdiction dan non-contentious jurisdiction. Contentious jurisdiction, wewenang mahkamah untuk memutus perkara diajukan kepadanya, sementara non-contentious jurisdiction adalah wewenang mahkamah untuk memberikan pendapatnya, advisory opinion. Lalu, pengecualian dari prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat mengikat, ada hal-hal yang itu tidak memerlukan cara penyelesaian melalui mahkamah internasional. Apa saja? Pertama, perselisihan tentang pelaksanaan kedaulatan. Oh, misalnya ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial suatu negara. Kemudian dia tidak terima itu menjadi yurisdiksi teritorial negara pantai. Itu tidak perlu dibawa ke mahkamah internasional. Karena sudah jelas di dalam Law 1982, di laut teritorial itu adalah sovereignty, hak sovereignty dari negara pantai. Kemudian yang kedua adalah perselisihan tentang pelaksanaan hak dan keputusan negara pantai untuk tidak menyetujui riset ilmiah kelautan di ZEE. Meskipun di zona ekonomi eksklusif itu bukanlah sovereignty dari negara pantai, hanya rights, sovereign rights, hanya hak berdaulat, akan tetapi tidak kemudian Law 1982 tidak mengakui hak negara pantai. Negara pantai masih bisa menerapkan yurisdiksinya, tentunya berkaitan dengan perlindungan sumber daya perikanan negara pantai. Jadi ini pun tidak harus mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Internasional. Kemudian yang ketiga, perselisihan tentang hak kedaulatan negara pantai terhadap sumber hayati di zona ekonomi eksklusifnya. Sama teman-teman. Jadi untuk di zona ekonomi eksklusif, Law 1982 mengatur mengenai delimitasinya itu harus dengan bilateral agreement. Harus dengan bilateral agreement. Ini pelaksanaan kedaulatannya. Kemudian untuk konsiliasi, perselisihan karena tuduhan kegagalan negara pantai memenuhi kewajibannya mencegah kerusakan serius di zona tersebut. Lalu tuduhan penolakan negara pantai untuk menentukan jumlah tangkapan ikan yang diperkenankan di mana negara lain berminat dan terhadap tuduhan penolakan absolut untuk menyediakan surplus bagi negara lain. Jadi untuk konsiliasi tidak diperlukan juga membawa kasus ini ke komisi konsiliasi. Kemudian hak negara untuk dapat menerima penyelesaian mengikat terhadap satu atau semua jenis perselisihan. Ini juga termasuk juga perselisihan tentang kegiatan militer. Jadi tidak harus tunduk pada yurisdiksi mahkamah. Kemudian terakhir teman-teman, untuk permasalahan yang berkaitan dengan
pengelolaan sumber daya hayati yang ada di zona ekonomi eksklusif, lalu pencemaran laut, kemudian penegakan hukum negara pantai menurut standar internasional, ini eh, akan lebih baik dibicarakan secara bilateral. Dan juga misalnya deep ocean mining, ini pertambangan laut di lepas pantai. Lalu yang berkaitan dengan masalah delimitasi batas maritim di landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif itu harus diselesaikan dengan mendasarkan prinsip reasonable time dan juga harus dengan menggunakan equitable solution. Prinsipnya harus dengan menggunakan equitable solution, pembagian wilayah secara adil. Nah, tetapi pada kenyataannya tidak segampang itu juga menerapkan prinsip equitable solution karena klaim di zona ekonomi eksklusif itu maupun di landas kontinen itu sering sekali versi dan argumentasi yang digunakan oleh para pihak itu beraneka macam. Semisal batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia menekan pihak Indonesia supaya menggunakan agreement yang sudah ada terlebih dahulu. Misal dengan menggunakan batas teritorialnya karena dibagi dua. Ternyata tidak seperti itu, teman-teman. Ini misalnya penyelesaian antara delimitasi teritorial dengan menggunakan agreement yang sudah ada, yaitu agreement antara Malaysia dan tentang landas kontinen, perjanjian antara Indonesia dan Malaysia. Tapi tidak seperti itu, tidak segampang itu, teman-teman. Jadi memang yang diutamakan adalah menggunakan prinsip equitable solution. Kemudian untuk masalah delimitasi batas maritim di laut teritorial itu menggunakan prinsip equity principle, sama jarak dibagi dua atau median line. Kiranya seperti itu, teman-teman, untuk materi kita hari ini mengenai penyelesaian sengketa hukum laut menurut UNCLOS 1982. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang beragama Islam dan saat ini menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang takwa dan kembali menjadi insan yang fitri. Terakhir, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.